Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Maryam, Jihan, dan Rama yang sudah berkenan hadir di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut keputusannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah cukup, mari kita cukupkan dulu. Ya, sebelum dimulai gimana nih Bapak mau dengar dulu nih kabar dari Maryam, terus Jihan, terus Rama kan udah pada kelas 12 ya sekarang, tapi ya sebelum kalian selesai dari SMA ini Bapak pengen dengar dulu nih kabarnya gimana. Nah, gimana dari Maryam dulu ya? Kalau aku sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Jihan? Sama Pak baik. Alhamdulillah pas saya juga baik. Kasih ya teman-teman, semoga dalam keadaan yang berbahagia dan baik-baik. Tetapi kenapa Bapak mengumpulkan kalian bertiga di sini? Tujuannya karena setelah Bapak kemarin menyebar AKPD ke kelas kalian ya khususnya, ternyata kalian bertiga memiliki sesuatu yang bisa dibilang PR yang masih belum terselesaikan teman-teman itu. Dan semoga teman-teman tuh ketika mengisi angket tersebut itu penuh dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab ya, artinya tidak ada manipulasi ataupun kalian mengisinya salah-salah ya, yaitu mengenai PR-nya itu adalah kejadian di masa lalu yang mempengaruhi kalian di masa sekarang. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum dimulai nih Bapak mau dengar dulu nih masing-masing dari kalian, ada nggak ya yang waktu kalian kecil, waktu SD atau mungkin TK atau SMP gitu, pengalaman yang menurut kalian yang masih kalian ingat sampai sekarang gitu ya. Sok silahkan dulu, kalau misalnya yang belum terpikirkan, pikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah ada terpikirannya boleh langsung angkat tangan aja. Saya lupa. Oh ya, Pengalaman pahit ya Pak? ya sekiranya masih teringat sampai sekarang. Tapi ini mohon maaf ya misalnya mengingatkan kembali hal jelek itu, tapi bukan untuk mengingatkan hal itu. Ini tujuannya biar kita ya sama-sama di ruang konseling ini mampu menyelesaikan permasalahan tersebut ya teman-teman. Jadi tenang saja, ini tidak akan bocor, dan kalian juga bertiga insya Allah kalian bisa saling menjaga satu sama lain rahasianya. Silakan Ram. Kalau saya itu Pak dulu pas waktu SD kan masih ada UN ya dulu tuh ya. Nah saya tuh memiliki nilai kecil. Nah dikarenakan dengan nilai kecil tersebut saya dipermalukan Pak dengan cara dibanding-bandingkan sama anak tetangga, ibu saya. Oh, sama orang tua? Iya sama ibu. Oh sama ibu, yang namanya kecil dibandingkan sama tetangga. Itu perasaan yang emang Sedih. ya, lumayan juga ya, kayak kurang enak ya. Betul Pak. Kalau yang lain bagaimana? Kalau saya kebetulan dulu saya dari kecil memang sudah ikut bimbel Pak. Tapi setiap hasil-hasil nilai ujian tryout saya di bimbel sama hasil ujian aslinya di sekolah itu selalu melesat. Jadi dari dulu saya di bimbel bagus, tapi ternyata hasilnya di sekolah selalu nilainya kecil. Jadi saya takut gitu, apalagi sekarang udah kelas 12, harus nanti ujian, terus nanti misalkan masuk perguruan tinggi, saya takut bakal melesat lagi karena selalu jauh perbandingannya dari hasil di bimbel dan di sekolah. Sekarang juga masih bimbel juga terlatih? Masih. Cuman takut kejadian yang kayak waktu SD dulu itu ya, terulang lagi gitu. Kalau Mariam gimana? Kalau aku ya Pak, kan waktu SD tuh kan rapor itu suka biasanya diambil sama orang tua kan ya. Nah waktu itu tuh, waktu aku SD tuh sini salah satu nilai aku tuh, seingat aku tuh nilai IPS. Dan nilai IPS aku tuh di bawah rata-rata di raportnya. Terus orang tua aku marah Pak di kelas. Oh di kelas? Iya, marah-marah gitu ke aku. Ya itu waktu SD lagi ya, terus kemarin di kelas kan malu ya sama yang lain juga gitu, harusnya bijaknya enggak gitu juga. Oke, terima kasih ya. Ternyata dari Rama hingga Maryam ternyata memiliki ya permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi ada satu kesamaan, itu permasalahan di masa lalu yang menimbulkan perasaan ke kalian sekarang, yang menimbulkan cemas di momen tertentu dan takut terjadi lagi yang di masa lalunya. Ya kan tadi Rama itu takut kalau dibanding-bandingin lagi, kalau nilai UN-nya beda lagi, meskipun sekarang nggak ada nilai ya, tapi kan konteksnya itu dibandingin laginya katanya. Kalau Maryam kan takut juga di kejadian lagi ya di kelas 12 ini, orang tua ini lagi. Terus Jihan juga takutnya
ya perbedaan nilai dari hasil bimbel dan hasil di sekolahnya beda ya. Jadi sekarang kita akan mencoba ini ya, salah satu pendekatan di konseling itu ada namanya pendekatan psikoanalisis nih. Psikoanalisis itu cocok sekali untuk penyelesaian permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan atau PR gitu, PR kerjaan rumah gitu ya. Ya, jadi salah satu tekniknya di pendekatan itu ada teknik asosiasi bebas. Nah, jadi silahkan sekarang teman-teman coba ditutup matanya ya, silahkan tutup matanya. Nah, anggap aja sekarang itu kalian berada di momen yang terjadi di masa lalu kalian lagi. Nah, kalian ingat lagi bagaimana suasananya ketika di ruang kelas, ketika di rumah waktu itu, ketika pengumuman waktu itu yang berbeda, yang sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana perasaan kalian? Tetap aja ya ditutup matanya. Silahkan kalian jawab di diri kalian masing-masing perasaan kalian. Nah, gimana sudah dirasakan? Sudah. Nah, sekarang coba kita tarik lagi kembali ke sana. Anggap aja posisinya itu ada diri kamu yang masa sekarang bilang ke diri kamu yang di masa itu. Kamu mau bilang apa? Silahkan bayangkan. Dari Rama, dari Jihan, dari Mariam, silahkan. Kalian pasti ingin mengungkapkan sesuatu dari diri kalian ke waktu kalian kecil dulu itu. Apa yang ingin kalian ucapkan untuk membantu dia supaya tidak merasakan rasa takut itu. Setidaknya bagaimana mengurangi perasaan yang kurang enak. Kemudian sekarang silahkan buka kembali matanya. Sekarang Bapak nih mau coba dengar nih dari masing-masing kalian dulu ya. Sebenarnya dari Jihan sendiri bagaimana nih? Jihan bilang apa tuh diri Jihan waktu kecil dulu? Kalau saya cuma nyampain gak apa-apa, karena ya kalau hasilnya semua yang penting udah berusaha, apapun hasilnya ya nggak apa-apa, terima aja gitu. Yang penting itu usaha dia sendiri kayak gitu. Ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau Mariam gimana? Nah, aku juga bilang kayak nggak apa-apa kok nilai PS-nya jelek, soalnya kan nilai-nilai kamu waktu itu juga bagus-bagus, apalagi waktu itu nilai bahasa Inggrisnya 90 tuh, jadi nggak apa-apa kok, mungkin kamu nggak bisa di PS tapi kamu bisa kok di pelajaran bahasa. Kalau Rama gimana? Kalau saya Pak, mungkin saya tuh harus bilang ke diri sendiri bahwa saya dipermalukan juga sama orang tua dikarenakan kesalahan saya juga. Dikarenakan pas waktu itu kan saya dipermalukan karena nilai saya yang kecil ya Pak. Oleh karena itu saya harus lebih giat lagi, harus lebih banyak belajar lagi supaya hal yang sama tidak terulang lagi di nanti pas saat ujian kelas 12 akhir. Ya. Kalau coba Bapak mau dengar dari kalian bilang ini. Nah, kalau dari ini nih, dari Rama nih, kan tadi udah dibilangin ya kalau Amal itu permasalahan di masa lalunya dia beda nilainya nih. Kalau Rama mau bilang apa ke Jihan kira-kira? Ke Jihan yang sekarang ya, bukan Jihan yang waktu dulu. Oke, untuk Jihan gitu ya, tetap semangat, semoga dilancarkan segalanya dan diharapkan menjadi yang terbaik lah buat Jihan ke depannya. Dan jangan lupa berusaha juga semaksimal mungkin. Oke. Kalau Jihan ke Mariam gimana? Kan tadi permasalahan Mariam tuh dia dimarahin sama orang tuanya di kelas, kan itu hal yang memberatkan juga. Nah, mau bilang apa kira-kira? Ya mungkin gak jauh beda sama yang tadi Mariam sampaikan ke diri Mariam yang dahulu juga. Gak apa-apa, karena nggak harus semuanya kita kuasai gitu. Ada setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kelebihan kamu di pelajaran lain dan fokus aja untuk mempertahankan itu dan mengembangkannya gitu. Kalau Mariam mau bilang apa ke Rama? Kan tadi Rama kan dia dibanding-bandingin ya. Kalau Mariam itu dari orang tuanya spesifik ke Mariam. Kalau Rama itu dari orang tua ke Rama, bandingin sama yang lain gitu. Mau bilang apa? Kalau menurut aku ya, kamu nggak perlu harus dengerin hal-hal jelek gitu dari orang tua kamu, soalnya kan setiap orang juga kemampuannya beda-beda gitu. Mungkin kamu bisanya di hal lain, kalau tetangga kamu mungkin bisanya di hal itu. Terus juga kayak ya kamu ambil sisi-sisi positifnya aja gitu, gitu. Ya, jadi kenapa kalian disatukan gitu tujuannya biar apa? Biar karena kalian memiliki permasalahan yang mirip
kalian bisa saling merasakan satu sama lain gitu kan. Tumbuh empati itu karena merasakan nasib yang mirip ya gitu, makanya bapak disatukan di kelompok yang sama, terus buat kalian saling mendukung juga. Makanya ketika di kelas juga nanti kalian kalau bisa ya saling support juga, seminimalnya jangan saling menjatuhkan kayak gitu. Terus karena ini kan salah satu ininya ya, nah sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mencoba tadi kan, bagaimana kalian bilang ke diri kalian yang selalu, dan bagaimana kalian setelah disupport oleh teman kalian? Coba dari Rama dulu perasaannya. Kalau saya semakin termotivasi dan semangat gitu, apalagi kan tadi Mariam gitu ya berbicara kepada saya seperti itu, jadi saya makin termotivasi lah istilahnya seperti itu. Kalau dia gimana perasaan? Saya jadi lebih tenang, mungkin jadi bisa lebih kontrol diri, nggak harus cemas berlarut-larut kayak gitu ya. Terima kasih. Kalau Maria gimana? Kalau aku ngerasa jadi kayak kayak setengah dari beban aku tuh terangkat gitu, jadi aku lebih nyaman mungkin. Aku juga jadi ngerasa lebih masih bisa gitu buat ngejar apa yang aku bisa. Terima kasih ya Rama, Jihan, dan Mariam atas penyampaian perasaannya. Semoga perasaan kalian itu bisa terus dipertahankan dan terus lebih baik lagi, dan penyelesaian kayak misalnya ini bisa selesai, karena kita bakal mencoba melihat lagi nih di momen-momen mungkin nanti lagi ya, apakah terjadi lagi perasaan sama gitu ya ketika mau momen itu tuh, apakah kalian menimbulkan cemas lagi atau tidak gitu. Nanti ya bakal mencoba melihat lagi lah ya bagaimana ya hasil progres kita sekarang ini, karena konseling itu emang tidak bisa selesai dalam satu sesi teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ada pemanggilan kembali ke teman-teman, cuman untuk hari ini sesinya akan selesai dulu seperti itu. Jadi teknik yang tadi itu kalian bisa gunakan lagi di rumah masing-masing. Jika ada permasalahan yang mirip, kalian bisa nutup mata kalian sejenak, rasakan kembali suasananya, dan bilang ke diri kalian di masa lalu itu bahwa sudah tidak apa-apa, kamu akan jadi seorang yang bisa lebih baik lagi, dan itu adalah progres bagaimana itu kalian jadi lebih baik. Terima kasih ya Jihan, Maria, dan Rama. Silakan kalau misalnya mau ke kelas kembali. Sudah biasa. Oke. Terima kasih Bapak, saya pamit.